Halo Sobat para Rebahaner Senusantara, apa kabar kalian saat ini? Oke, kali ini Hoream Movie akan membawakan alur cerita film yang dibintangi oleh Donnie Yen, yang berjudul Sakra. Film yang menceritakan seorang pendekar sakti berilmu tinggi yang sangat tangguh dari golongan gembel pengemis. Dan dia juga diburu oleh para pendekar ketua perguruan silat sedunia, karena difitnah telah melakukan pembunuhan berencana. Film pun dimulai dengan seorang bayi yang dibuang di tempat rumah orang miskin dari golongan kaifang atau disebut golongan pengemis. Kedua pasangan tersebut sangat bahagia karena sudah lama berkeluarga namun belum dikaruniai anak. Anak itu diberi nama Kiao Peng. Singkat cerita, anak itu tumbuh menjadi kuat dan ahli bela diri. Dia pun juga sering membantu suku keluarganya dari para perampok, dikarenakan Feng pernah dititipkan oleh kedua orang tuanya ke Shaolin untuk belajar ilmu bela diri. Beberapa tahun kemudian di sebuah restoran terlihat sekelompok pendekar yang membawa seorang tawanan yang dipimpin oleh seorang biksu. Feng yang mengetahui itu menghampiri biksu untuk bermusyawarah melepaskan tawanan tersebut. Namun tiba-tiba, mengetahui lawannya orang yang sangat tangguh, akhirnya biksu itu bisa dikalahkan, namun sebagai seorang pendekar yang sejati Feng memaafkannya dan ternyata Feng merupakan ketua perguruan dari daerah Kaifang. Kemudian Feng dan kelompoknya melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di base camp, semua ketua perguruan sudah berkumpul di sana untuk membahas masalah yang besar yang telah terjadi, yaitu terbunuhnya wakil ketua Kaifang. Feng yang baru datang pun terkejut, karena sebagian ketua kelompok itu menuduh Feng yang membunuhnya, namun saat itu Feng membantahnya. Kemudian para ketua itu semakin yakin kalau Feng pelakunya, setelah membaca surat yang telah ditulis oleh wakil ketua bahwa Feng berasal dari suku Hitan, yaitu suku yang merupakan musuh babuyutan dari Kaifang. Lalu istri wakil ketua juga mengaku bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, kalau yang membunuh suaminya Feng. Sebagai hukumannya Feng akan bertarung dengan semua para ketua perguruan yang berada di sana. Namun merasa Feng tidak bermasalahkannya, dan demi perguruan Kaifang tidak pecah belah, dengan terpaksa Feng mencabut pisau dan melukai dirinya. Sehingga memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai ketua. Sebelum meninggalkan tempat itu Feng berjanji pada para ketua perguruan akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Yo Peng yang ingin mengetahui asal-usul dirinya, dia memutuskan untuk menanyakan kepada kedua orang tua angkatnya, sesampai di rumahnya, dan ternyata tak lama setelah Peng masuk, dan tanpa sengaja ada dua warga yang mengetahui kejadian itu. Kemudian Feng mendatangi gurunya di kuil Shaolin, untuk mendapati info tentang dirinya bahwa dirinya dari golongan Song atau Hitan. Dan ternyata gurunya sudah tewas sebelum Feng datang, akan tetapi di belakangnya ada seseorang yang mengetahui, dan itu dikira Feng yang telah membunuh gurunya sendiri. Pada saat Feng akan melarikan diri, tiba-tiba dari sana ia melihat seseorang yang masuk ke suatu ruangan. Sontak Feng mengejar untuk menangkapnya, dan ternyata orang tersebut mencuri salah satu kitab suci milik gurunya yang telah meninggal. Tak lama kemudian murid Shaolin pun menemukan Feng. Dan akhirnya Feng juga dituduh mencuri kitab Shaolin. Lalu tiba-tiba Feng yang tidak ingin menyakiti murid Shaolin, dia melarikan diri membawa orang yang ingin mencuri kitab Shaolin tersebut.
Setelah sampai di suatu gubuk, dan ternyata orang tersebut seorang cewek cantik bernama Azu. Ia pun terluka sangat parah akibat serangan dari ketua Shaolin, yang tanpa diduga dia ingin menyerang Feng, kemudian Feng menyalurkan energinya untuk menyelamatkan nyawanya. Akan tetapi ternyata dia hanya membantu memperlambat kematian Azu. Keesokan harinya Feng bergegas membawa Azu ke seorang tabib atau dukun, yang hanya satu-satunya tabib di dunia yang bisa menyembuhkan lukanya. Di perjalanan kerap sekali Azu selalu merasakan kesakitan hingga pingsan. Di perjalanan Feng hanya bisa membantu meringankan sakitnya, dengan menyalurkan tenaga dalam hingga sampai ke tempat tabib tersebut. Singkat cerita terlihat Feng dan Azu sudah tiba di kediaman dukun tabib tersebut, namun ternyata di sana banyak para pendekar menunggu tak lain dari suku Kaifang dan suku-suku yang lain. Feng datang ke sana hanya ingin menemui sang tabib, dan tak ingin bertarung, akan tetapi malah sang tabib itu pun malah bergabung dengan suku itu, dan dia bernama Tabib Su, yang tak ingin membantu mengobati wanita itu dikarenakan Feng sudah berkhianat kepada perguruannya. Kemudian si tabib mengatakan jika ingin diobati Feng harus melawan semua perguruan itu. Lalu Feng apapun menerima tantangan tersebut dan syaratnya akan dilakukan, yang penting Azu bisa diselamatkan, karena Feng sudah berjanji padanya. Dan pertarungan pun dimulai. Pada saat Feng pingsan dan hampir terbunuh, tiba-tiba datang seseorang misterius menolong Feng dan membawanya lari. Lalu Azu yang masih di tempat itu akhirnya akan diobati oleh Tabib Su, dikarenakan Feng telah memenuhi janjinya untuk bertarung melawan semua perguruan, walaupun ada seseorang yang telah menolongnya dan membawanya pergi. Akan tetapi, setelah sembuh, tabib itu menahan Azu agar supaya Feng datang kembali untuk menyelamatkannya. Di tempat lain Feng telah disembuhkan oleh orang misterius itu, lalu orang itu mengatakan, suku Song dan suku Hitan adalah musuh bebuyutan sejak zaman dahulu, dan juga memberitahu nama ayahnya. Kemudian orang misterius itu meninggalkan Feng tanpa memberitahu siapa identitas dirinya. Xin pun kembali ke Azu, yang kini sudah sembuh. Azu yang cerdik melarikan diri dengan menyamar menjadi tabib, lalu Azu membunuh sang tabib itu, dan membakar kliniknya. Pagi harinya Feng ke klinik tabib mencari Azu, namun ternyata sudah terbakar hangus tak lama dari itu tiba-tiba. Ternyata dia adalah Murongfu, nampaknya dia mengajak Feng untuk bergabung menguasai dunia persilatan, namun Feng menolaknya, lalu kemudian Murongfu memberitahu keberadaan Azu. Tak lama kemudian Azu datang menemui Feng, di tempat yang mereka berdua pernah mendatangi dulu. Mereka berdua bersatu kembali, dan Feng berjanji akan membawa Azu keluar dari tembok besar dan juga keluar dari dunia persilatan, dan juga hidup damai tentram selamanya sampai mati. Setelah mengetahui siapa asal-usul mereka berdua, dan siapa dalang kekacauan yang terjadi selama ini, Qiufeng dan Azu pergi ke suatu tempat, dan di mana dari informasi di sanalah, orang yang telah membunuh orang tua Feng. Berada di tengah perjalanan dari kejauhan Feng melihat pendekar perempuan sedang bertarung. Ternyata mereka berdua ibu dan anak.
Entah masalah apa yang membuat mereka bertengkar, kemudian ayah orang tersebut menghampiri Feng untuk berterima kasih dan memperkenalkan diri namanya, Duan Shengchun. Mendengar nama itu sontak Feng ingin menemuinya lagi. Karena dialah orang yang telah membunuh ayahnya yang selama ini dia cari. Sesampainya di rumah, keluarga itu pun bertengkar lagi. Karena ketidakharmonisannya itu, Asu yang bermaksud ingin mengembalikan kalung milik anaknya yang jatuh saat di danau, tanpa disengaja mendengar percakapannya, bahwa dia masih mempunyai satu anak, yang bernama Asu. Yang tiada lain itu dia sendiri. Entah harus bagaimana si Asu, ia gembira menemukan kedua orang tuanya, sedangkan di sisi lain ayahnya merupakan orang yang telah membunuh ayah Feng. Dan malam pun tiba. Setelah dari kuil Feng menghampiri Xing Chun yang telah menunggunya berada di perahu, 30 tahun yang lalu kau telah membunuh orang tuanya di peperangan Qianwan Halo. 30 tahun kemudian kau mengacaukan dunia persilatan, lalu tanpa ragu lagi Feng melampiaskan dendamnya tersebut. Ternyata yang dibunuhnya bukanlah Zheng Chun, akan tetapi Asu yang menyamar. Di sisa-sisa nafas Asu yang mengatakan kalau sudah menemukan ayahnya yaitu Zheng Chun, namun pukulan tenaga dalam Feng terlalu kuat dan akhirnya Asu menghembuskan napas terakhirnya. Lalu kemudian Feng membawa Asu ke kedua orang tuanya. Untuk menjelaskan kebenarannya, setelah bertemu dengan Zheng Chun ia menjelaskan kalau dia tak pernah menyerang suku Minhuan, apalagi membunuh orang tuanya. Setelah mendengar cerita dari Zheng Chun, Feng segera mencari Murongfu beserta kawan-kawannya di antaranya Bese Jing. Tak lama kemudian, datanglah tiba-tiba seorang cewek dia Asi namanya, adik dari Asu untuk membantu orang-orang yang memfitnah ayahnya, dan bersekongkol membuat kekacauan di dunia persilatan. Ia ternyata Murongfu juga datang di sana, tanpa diduga dengan kekejamannya dia membunuh Messi Jing yang telah membantunya. Dengan keluguan aji dia memberikan pedang milik ayahnya kepada Feng untuk melawan mereka. Saat Feng asik bertarung, ternyata dia melihat para ketua Kaifang yang telah mati mengenaskan. Karena menolak bekerja sama dengan Murongfu, akhirnya Feng tambah marah dan mengeluarkan jurus terkuatnya. Namun Murongfu yang mempunyai jurusan tandingannya, tidak mudah untuk mengembalikannya itu. Pada saat Murongfu ingin membunuh Feng, dan tiba-tiba akhirnya Feng mengeluarkan jurus pamungkas terkuatnya. Pertarungan itu dimenangkan Qiao Feng. Singkat cerita, untuk melaksanakan janjinya Feng pensiun dari dunia persilatan, dan memilih untuk menjadi peternak menggembala sapi dan kambing. Scene berpindah,
Di tempat tabib Shu ternyata ada seseorang yang menyembuhkan Murongfu, dia adalah ayahnya sendiri yang menghilang selama 30 tahun. Ayahnya marah karena anaknya dianggap gagal menjalankan tugas. Ternyata sesungguhnya ayah Murongfu lah penjahatnya, karena dialah yang membunuh ayah angkat Feng dan guru Shaolin. Dan dia juga telah membunuh kedua orang tua Feng. Lalu tiba-tiba dan film pun atosan. Hatur nuhun brother, telah menonton film ini sampai habis, saya ingatkan kembali lagi jangan lupa subrek dan like, agar admin lebih semangat lagi.